Salam, kita kembali dalam renungan Petani Kebumen. Hari ini kita akan berbicara tentang kesempatan dalam pilihan. Saudaraku, kita akan belajar seorang tokoh perjanjian lama yang bernama Saul, di mana dia dipilih oleh Tuhan untuk menjadi raja. Tetapi ternyata Saul tidak menjadi raja yang baik. Ia tidak taat kepada Allah. Ia harus diturunkan dari tahtanya dan Daud menggantikan tahtanya. Apakah dalam hal ini Allah salah atau gagal memilih? Kalau kita ikuti perjalanan kisah pemilihan Saul sebagai raja, Saul dipilih Tuhan sebagai raja dengan tanda yang jelas dalam 1 Samuel pasal 9 dan sampai pasal yang ke-10. Saul juga bukan orang yang jahat. Ia berprestasi dalam pemerintahannya di dalam 1 Samuel pasal yang ke-11, tetapi ketidaktaatannya yang kecil menjatuhkan dan membuat ia terbuang dalam 1 Samuel pasal yang ke-13. Tentu Tuhan tidak merancang penolakannya terhadap Saul. Saul sendiri yang menentukan nasib tahtanya dengan perilakunya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Saudara, hal yang sama terjadi pada pelayanan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus memilih 12 orang muridnya. Tetapi seperti yang kita ketahui, Yudas salah satu orang pilihannya tersebut berkhianat. Dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-70 berkata, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini, namun seorang di antaramu adalah iblis. Dari pernyataan Tuhan ini jelas, Yudas gagal menjadi salah satu rasul. Apakah Tuhan Yesus salah memilih? Atau apakah ia berarti bahwa Tuhan gagal membina? Apakah Tuhan yang mendesain demikian? Karena pada kenyataannya bahwa ternyata Yudas bisa menolak anugerah keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan. Demikian juga banyak orang Yahudi pada waktu itu. Kalau kita mengikuti perjalanan hidup Yudas, maka kita mendapati bahwa Yudas adalah orang yang terpilih dari 12 murid Tuhan Yesus. Yudas termasuk murid yang penting sebab ia menjadi pemegang kas atau bendahara. Disebutkan dalam Yohanes pasal 13 ayat 29, karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas memang sudah terbiasa mencuri uang kas yang dipercayakan kepadanya. Di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ke-6, hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau ia bermaksud menjual Tuhan Yesus atau berkhianat kepadanya, hal ini terjadi karena Yudas memang sudah terbiasa berlaku jahat. Ketika di perjamuan terakhir, Tuhan mengatakan bahwa ada satu di antara murid-murid yang akan menyerahkan dirinya. Pernyataan itu bisa saja sebagai peringatan kepada Yudas. Tetapi Yudas mengeraskan hati. Iblis membisikkan rencananya kepada Yudas di dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Yudas seharusnya menolak, tetapi ia tetap menerima rencana tersebut. Akhirnya Tuhan memberikan roti dan
ia kerasukan iblis. Dijelaskan dalam Yohanes 13 ayat yang ke-27, dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Saudara, kita melihat dari peristiwa ini, Yudas tidak hanya kerasukan iblis pada saat itu saja, bahkan sebelumnya dia sudah pernah kerasukan iblis. Di dalam Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ketiga. Tentu iblis yang masuk dalam diri Yudas bukan karena dikehendaki oleh Allah. Yudas sendiri yang membuka dirinya untuk bersekutu dengan kuasa jahat tersebut, sehingga ia melakukan tindakan yang salah. Kesalahan Yudas yang membuat ia tertolak dari Allah bukan karena Tuhan yang menentukan atau menetapkan, tetapi karena keputusan dan pilihan Yudas sendiri. Saudaraku, ketika ia tidak bisa diperingatkan oleh Tuhan, ia mengeraskan hati dan tidak bertobat, maka ia memilih berada di pihak iblis dan iblis menyambutnya. Ia tidak bisa berbalik untuk bertobat dengan benar, walau ia sadar. Dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ketiga mengatakan demikian, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Dari pernyataan ini saudara, kita bisa melihat dari akhir cerita kehidupan Yudas, dia memang sepertinya menyerah atau dia itu menyesal. Tetapi akhir cerita kehidupan Yudas ini sangat tragis. Akhirnya Yudas harus mati dengan cara bunuh diri. Alkitab mencatat bahwa itu upah dari kejahatannya di dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-18. Semua itu dilakukan dengan kesadaran, bukan karena Yudas lupa diri. Yudas telah membangun sikap hati yang salah. Ia mencintai uang sampai Tuhannya sendiri dikhianatinya hanya untuk 30 keping perak. Tentu di sini kita bisa melihat bahwa Yudas tidak membangun sikap hati dalam sehari, tetapi melalui waktu yang panjang. Waktu yang panjang tersebut menunjukkan apa yang dia pilih. Saudara, tentu Tuhan tahu bahwa Yudas tidak jujur, masih suka mencuri. Mengapa Tuhan memberi peluang Yudas mencuri dengan menjadikan dia sebagai pemegang kas atau bendahara? Tentu Tuhan tidak bermaksud menjebak, apalagi menyesatkan. Kalau Tuhan Yesus menjadikan Yudas sebagai pemegang kas, karena Tuhan hendak memberi kesempatan Yudas untuk tidak menyembuhkan, untuk bisa menyembuhkan penyakit moralnya, yaitu ketidakjujurannya. Tetapi Yesus memilih untuk tidak sembuh dan mati daripada sembuh dan hidup. Dengan demikian, nasib atau keadaan Yudas ditentukan oleh dirinya sendiri, bukan ditentukan oleh Tuhan seperti pandangan beberapa orang Kristen. Saudara, dari kisah Yudas tersebut ada teolog-teolog yang mencoba memformulasikan suatu premis dalam bahwa Allah menentukan atau menetapkan orang untuk selamat, di lain pihak juga menentukan atau menetapkan orang untuk binasa. Dalam hal ini Yudas menjadi contohnya. Dalam bagian lain juga mengutip kisah dalam Keluaran mengenai Firaun dan menafsirkan bahwa Allah sengaja mengeraskan hati Firaun agar Allah bisa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Mesir. Padahal Tuhan mengeraskan hati Firaun sebab memang dia sudah berkeadaan jahat, tidak bisa diperbaiki lagi. Memang pada dasarnya Firaun tidak akan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Seperti penyesalan yang dilakukan oleh Yudas bukan menuju kepada pertobatan. Petrus pernah mengalami kesalahan yang sama dalam penolakannya. Dia telah menolak Tuhan Yesus, artinya tidak percaya. Tapi ketika dia ditegur oleh Tuhan, dia kembali
dia bertobat, tapi Yudas tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan keraskan hati kita. Saat Tuhan menegur kita, mengingatkan kita, kita harus bisa mengambil sebuah pilihan. Kesempatan dalam pilihan itu ada pada diri kita masing-masing. Bukan Tuhan yang menentukan kita akan kemana, tapi Tuhan memberikan rancangan yang terindah, yang terbaik untuk kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati kita semua. Haleluya. Amin.